Oke. Hai, kami dari kelompok 1 yang menjelaskan apa aja sih isi dari Museum Pustaka. Pasti kalian kepo kan? Ayo kita ikuti. Siapa dari tanggal berapa diresmikannya Museum Prasasti ini? Yang mendirikan museum ya, namanya Pastor Leo Lester. Museum ini diresmikan tanggal 9 Februari 2013. Apa aja isi dari museum ini? Museum Pusaka Karo ini termasuk museum umum dengan kategori koleksi adalah etnologi atau hasil daripada kebudayaan peninggalan para leluhur orang Karo ya. Jadi apa yang menjadi koleksi museum berbagai macam lah ya. Ada di kategori pertanian, pertukangan, alat berburu, peralatan rumah tangga, peralatan ritual, perhiasan, senjata, ada beberapa pisau, itu ya koleksi. Siapa saja yang berpartisipasi membangun museum ini? Orang yang berkontributor loh ya, karena partisipasi ini agak dampak. Kalau di museum namanya ada kontributor dan benefaktor. Nah, si kontributor ini adalah orang-orang atau masyarakat daerah sini yang turut membantu dalam bentuk meminjamkan atau menghibahkan benda. Orang-orang ini adalah pemilik daripada koleksi-koleksi museum ini. Jadi pada dasarnya Museum Pusaka Karo ini tidak membeli satu barang pun ya. Jadi sumbernya dari para kontributor itu tadi, yaitu sumber perolehan secara hibah dan penitipan. Benefaktor ini adalah orang-orang yang membantu secara material, mulai dari kita merekonstruksi bangunan museum yang dulunya gereja, kemudian kita sulap menjadi museum dengan segala ornamennya di dalam. Nah ini yang bantu banyak lah ya, nggak tersebutkan. Salah satunya mungkin tokoh-tokoh orang Karo seperti mantan bupati dulu yang ada di sini juga gitu kan, macam-macam banyak lah, nggak ada ratusan orang. Ini kan kemarin gereja, itu gerejanya dulu itu apa? Gereja Katolik kah atau? Gereja Katolik, ya gereja Katolik. Namanya Gereja Santa Maria, ya. Nah kemudian karena gerejanya sudah ada lebih besar yang di samping Bukit Kubu, akhirnya gedung ini kan sudah tidak dipakai lagi, gitu ya. Jadi atas izin pimpinan Gereja Katolik di Provinsi Sumatera Utara ini memberi izin kalau gedung ini boleh dipakai untuk pusat studi dan budaya waktu itu awalnya ya. Ini beberapa koleksi daripada si Pastor Leo itu yang mendirikan museum ini. Kita sediakan beberapa koleksinya di sini sebagai tanda penghormatan untuk beliau karena mendirikan museum ini ya. Kalau di sini ini peralatan berburu, menangkap ikan sama menangkap binatang berkaki 4.
Jadi ada ini ulangan, ini untuk menangkap si bericak. Nanti si bericaknya taruh di sini, taruhkan, gitu ya. Taruhkan ini untuk menyimpan ikan. Ini sudah modern ya. Kalau ini aslinya dulu dari Ijuk. Ini bubu ini nanti yang ditaruh di mata sungai atau di badan sungai, nanti diletakkan pagi, diambil sore. Nanti bisa dapat cibakut. Nah ini untuk ngaci ini namanya untuk menangkap burung. Biasanya leto, gitu ya. Leto payah. Ini si starter cikal bakal traktornya orang Karo, gitu ya. Nah, pengaplikasinya gitu. Jadi ada orang yang mengatur di belakang, tadi sama lembu atau kerbau. Di atas ada rimpi tempat jaga tahu ya, tempat rumput. Nanti orang-orang yang ambil rumput taruh di situ. Paduk-paduk ini untuk membersihkan rumput, gitu ya. Ada roka ini yang panjang, dia nanti ditarik. Tahu apa untuk fungsinya roka ini? Tahu, untuk menggarisi sesuatu untuk ditanam Iya, sejajar. betul. Nanti membuat bidang lahan, ya, mau tanam wortel. Ini untuk membuat jarak antara satu labah, kalau orang Karo bilang ya, labah satu ke labah yang lain. Ini perlebeng. Perlebeng ini untuk buat lubang-lubang bibit jagung. Kalau di vitrine yang ini pisau-pisau yang ada di Pulau Sumatera. Ada yang dari Pak, Samosir, dari Nias, ya, dari Aceh. Nah kalau yang ini baru orang Karo punya gitu. Ini pisau tumbul, ada pisau ikoniknya orang Karo. Ada pisau raja, pisau Sibaya dulu. Ada pisau pergunting. Pisau pergunting ini untuk menggunting rambut anak yang beberapa bulan setelah lahir gitu ya. Jadi sebelum dia dikasih nama, nanti digunting rambutnya dan kemudian dikasih nama. Pisau tumbul ada, sejatinya dia bukan senjata, tapi simbol dan juga bagian daripada perlengkapan ritual gitu ya. Nah ini baru senjata. Ini pisau dengga-dengga yang dipakai sama anak perana untuk perlajang. Kalau ini pisau scroll-jering ini untuk ngerabi atau membuka lahan baru. Kerandan ini untuk menyimpan kapur ya. Orang dulu makan sendiri. Oke, ini tagan ini ada 3 ya, tagan kici, tagan kinu, atau tagan diurut. Ini semua fungsinya hampir sama, hanya perbedaannya di tagan kici ini. Tagan kici ini bukan hanya untuk simpan kapur, tapi untuk simpan perhiasan. Ini gumbar. Jadi inilah wadah untuk menyimpan sayur orang Karo deh. Dan di sini orang Karo menyimpan sayur nggak akan bisa basi, karena pagi hari diisi, sore hari sudah habis. Ini di bawah abal-abal, bukan dunia tipu-tipu enggak ya. Tapi fungsinya apa? Untuk simpan daging. Namanya daging belutu-belutu. Daging belutu-belutu itu daging yang dikeringkan dengan garam. Ini pustaka lak-lak, kitab atau manuskrip sebenarnya ya. Ini bahannya dari kulit kayu alim. Nanti ditulis aksara-aksara. Yang di dalamnya adalah mantra-mantra. Kalau bilang-bilang ini lebih ke semacam diary-nya orang Karo. Jadi orang Karo di abad-abad ke-15 ke 16 itu sudah kenal diary. Ini ditulis di sini. Ini ada tulisannya semua itu. Nanti sambil jaga kerbaunya makan rumput di sana supaya nggak dicuri orang. Purbalang ini dulunya dipakai untuk jaga kampung. Jadi di depan kampung seperti ini itu selalu ada pagar namanya Karabangan. Karabangan ini nantinya fungsinya untuk melindungi satu kampung. Ini replika daripada perahu kematian, dipakai sama orang Karo ini. Jadi agama yang paling pertama kali datang di tanah Karo itu Hindu. Kata Begu itu sebenarnya adalah kata dari Bergu daripada pendeta Hindu itu. Gitu. Jadi ada kesengajaan orang di zaman itu dulu preset itu jadi zamannya Begu. Karena ritual atau tata cara ibadahnya orang Hindu hampir sama si pemenang. Hanya perbedaannya mereka ini kan ketika mati
mayatnya nanti ditaruh di langkah ini, dianyikan. Ini kapalnya sebesar ini, gitu ya. Untuk isinya ada, ini namanya gadang-gadang. Patung-patung ini gadang-gadang. Nanti di dalamnya ini kayak gini, tengkorak atau abu yang benar-benar sudah jadi api. Gitu. Dan ini setiap 8 tahun sekali ya. Ini nggak dilarutkan tapi dibakar. Di tengah ini ada abu-abu tengkoraknya orang Karo, leluhur orang Karo nanti dibakar. Ini apa gitu? Kalau orang Karo meninggal dengan keadaan sosial yang kurang, dia mayatnya akan digantung gitu aja dan diletakkan di karabangnya di sudut kampung. Ini ada 3 pasang ini dari Belgia. Ini lumayan beratnya, ada 1 sampai 3 kilo. Dilengketkan di tudung dia, gitu. Seperti itu tuh. Ini kita itu, dia nggak kena gurupi. Ini tungkat malaikat sama tungkat. Ada satu namanya tungkat penalur yang kecil kan. Ini kayak dari ujungnya itu yang dibuat dari sekian jumlah baru diikat sama rambut manusia. Dibuat ukirannya yang umumnya ganjil ukirannya. Ada 7 atau 9. Ini alat musik. Ya, alat musik yang masih eksis sampai sekarang. Sebenarnya ada dua lagi alat musik orang Karo yang sudah hilang. Ada murbab, ada genggong. Genggong ini alat musik tiup. Dia kayak bentuk ini nanti sayap kupu-kupu nanti ditiup gitu. Itu udah nggak ada lagi. Ada lagi namanya murbab. Murbab ini kayak biola dari batok kelapa, nanti talinya dari kenas. Ini ada kepala kambing, takal ridar. Fungsinya sebagai hiasan aja. Ini di atas ada untuk menyimpan pupuk, bukan pupuk untuk tanaman ya, tapi pupuk giring untuk sesajen. Ini ada perminakan. Sebenarnya ingat perminakan sebenarnya ya. Jadi orang Karo dulu kan memang sudah terkenal sama minyak orang Karo ya. Nah inilah aslinya wujudnya. Di bawahnya ini ada pagar jabu untuk menyimpan jimat-jimat ya, perhiasan juga. Ini satur orang Karo. Ini permainan hiburan di masa orang Karo adalah satur. Di situ ada gasing, ada dadu juga. Inilah bentuk-bentuk hiburannya orang Karo dulu. Gundala-gundala ini itu gundala-gundala deh. Katanya di Lingga, di Rokci, di kampung manapun. Nah kalau tumbuk-tumbuk Seberaya hanya akan ada di Seberaya gitu. Inilah bentuknya. Inilah Seberaya, tumbuk-tumbuk ini. Jadi tumbuk-tumbuk sama gundala-gundala fisiknya sama, tapi perannya di dalamnya berbeda. Kalau tumbuk-tumbuk ini aslinya dia fungsinya hampir sama kayak orang-orang sawah, scarecrow, untuk menakut-nakuti anak-anak. Hampir sama fungsinya sama gundala karena bisa menghasilkan hujan. Ya, jadi pada saat ritual memanggil hujan, tumbuk sama gundala sama-sama bisa membuat hujan. Ini ada bakat, itu bakat. Bakat ini lebih sering dipakai untuk menyimpan tengkorak. Kalau bakat tutup ini tempat menyimpan pakaian. Pudin gelang-gelang yang dipakai untuk nanggaskan nurung. Sayangnya bisa cepat bocor. Kalau udah bocor dia susah ditempel. Karena kuningan asli. Kalau ini pudin tanah dari tanah, ya, tanah liat. Ini lebih parah lagi. Itu pecah, di mana pecahnya di situ hancur ya. Oke, adik. Apa lagi mau ditanya? Ya. Makasih ya, Mas. Oke, kira mau nyanyi tadi. Sekian dari video kami, terima kasih.